Ya, jadi hampir sama dalam bahasa Indonesia juga sama. Ya, dalam bahasa Arab ada namanya al-kalimah, dalam bahasa Indonesia ada kata. Yes. Nah, satuan terkecilnya apa kalau dalam bahasa Indonesia apa huruf kan? Nah, huruf-huruf. Misalkan kata rumah ada R, U, itu huruf juga. Dalam bahasa Arab pun sama sebenarnya kan? Ya, ada huruf hijaiyah namanya yang membentuk suatu suatu kata. Nah, ini kan ada huruf hijaiyah kan? Ada alif bata. Ini yang menyusun sebuah kata ya, menyusun dua kata. Ya. Nah, kemudian nah kalimat atau kata ya, ini juga pembahasan ini di Nahu juga dibahas. Ternyata di awal-awal pembahasan sorof ternyata bahas ini juga. Karena emang ini penguatan dasar ya. Ya kalimat atau kata dalam bahasa Arab ya itu ada tiga, dibagi tiga saja ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, oh banyak kan bahasa Indonesia ada kata apa? Kata sifat, kata kerja, kata terang itu ya, dan lain-lain. Banyak, lebih banyak bahasa Indonesia malah. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini hanya tiga malah, lebih sedikit ya. Namun penjabarannya nanti luas. Ya ada tiga, yaitu yang pertama alismu, isim. Ya. Kemudian al-fi'lu ada fi'il, al-harfu atau huruf ya. Insya Allah sudah ada gambaran lah apa itu isim ya. Contohnya di sini maktabun, fi'il, qoro'a, kemudian harf, ada summa. Nah, ada artinya ini ya. Nah, perhatikan yang al harfu di sini tadi kan ada huruf hijaiyah ya. Ada huruf hijaiyah. Nah, apakah sama ini harf di sini dengan huruf hijaiyah? Beda ya. Jadi ada pembagian huruf itu ada dua macam. Huruf pertama huruf mabani, yang kedua huruf ma'ani. Ya. Huruf mabani ini juga disebut huruf hijaiyah. Lain ya, huruf mabani adalah yang alif, ba, ta, tha sampai huruf ya. Itu huruf mabani, huruf yang membentuk suatu kata nantinya. Nah, yang di sini yang pembagian tiga kata ini, tiga jenis kalimat, ini al harfu, huruf di sini huruf ma'ani ya, bukan huruf mabani. Jadi huruf di sini huruf yang memiliki makna ya. Karena di summa dikategorikan huruf dia memiliki makna kemudian ya. Jadi harf di sini bukan huruf hijaiyah ya, tapi harf ada huruf yang memiliki makna. Apa saja ya? Ada huruf jar, huruf kosam ya, dan lain-lain ya. Huruf jar, ada min, ilah itu huruf ya. Harf memiliki makna. Ya. Kalau ini kan enggak alif ba ta sa ya enggak, ini kan enggak ada maknanya. Alif alif aja ba, karena membentuk suatu kata nantinya ya. Insya Allah mudah itu ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ini interaktif saja ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja disela nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak jelas seperti biasa ya, jangan ragu-ragu. Kalau memang langsung ini interupsi atau apa nggak apa-apa. Kalau memang nggak jelas. Ada yang bertanya dari ini ya, dari penjelasan tadi? Nggak ya? So. Nah, kita mulai nih ya. Detailnya ya, detailnya. Yang pertama alismu, isim di sini gitu. Isim ya. Ya, apa itu isim? Di sini dijelaskan isim merupakan kata yang menunjukkan atas makna sesuatu dan tidak dikaitkan dengan waktu tertentu ya, atau dalam bahasa kita lebih kenal dengan istilah kata benda, kata sifat dan yang lainnya. Jadi isim di sini gampangnya kata yang menunjukkan yang memiliki makna ya, kata yang memiliki makna gitu kan. Tapi dia nggak terikat oleh waktu. Jadi misalnya ada kata
baitun misalnya rumah gitu. Ketika kita menyebutkan baitun rumah atau masjidun ini enggak terikat waktu, misalnya waktu sekarang atau kemarin, ya sama aja gitu, enggak berhubungan dengan waktu. Baitun ya baitun, enggak ada kata maksudnya rumah kemarin tuh enggak kayak gitu. Dan enggak ada aktivitas apa-apa jelas itu ya. Yang tidak menunjukkan aktivitas apa-apa. Atau gampangnya isim ini ya terdiri dari kata benda. Tapi nggak hanya kata benda ya. Di sini bukan kata benda mati saja. Kalau ternyata isim itu ya bisa orang gitu kan, benda hidup, ya, hewan, tumbuhan, itu juga isim termasuk. Jadi kalau orang mengatakan isim itu kata benda yang misalnya benda mati, ya sebetulnya kurang tepat juga karena nggak hanya benda mati saja, ya. Benda hidup pun ya isim juga, orang, ya kan, dokter, ya kan, tidak, atau libun, siswa, darisun itu isim. Ya, di sini contohnya di sini sogirun ya, kecil, malabun, tempat bermain atau lapangan, muslimun, maun ini isim ya. Ya. Sogirun nih mananya kecil, bisa juga kan kata sifat juga ya. Malabun ya satu kata tempat, tempat ya kan. Muslimun, nah muslimun orang, nah, bukan benda mati. Maun air. Nah, itu pengertian isim ya. Kemudian ciri-ciri isim ya, apa saja isim memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari kata jenis lainnya. Nah, dan di antara ciri yang dapat dikenal dengan mudah adalah berikut ini. Insya Allah sudah pernah juga kita jelaskan ya. Yang pertama dapat diimbuhkan hamzah dan lam al ya di awal kata. Jadi ada alif lam al. Nah, misalnya kata al basjidu, al baitu, eh, asyamsu, al qomaru dan seterusnya. Itu ada alnya itu pasti pasti isim, nggak mungkin fiil. Wal fiil nih nggak mungkin ya, ada alnya. Tapi al tidak semua al ya, tidak semua sekilas al gitu kan. Tidak semua kita membaca al itu pasti isim ya. Nah, contohnya apa? Yang kira-kira kita sering baca al ternyata bukan isim ini gitu. Contohnya apa? Ada di surat apa? Eh, Kalian tahu? Misalnya ya di surat At-Takatsur ya. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut itu kelihatannya kan alha gitu kan. Ternyata bukan isim situ. Dan di situ juga bentuknya apa? Hamzahnya bukan hamzah wasl, hamzahnya hamzah qat'i ya, alhaakumut takatsur. Itu bukan isim, itu fiil. Nah, makanya kalau kita cek ya, langsung cek, jadi cek kalau cek alhaakumut takatsur itu bentuknya alif lam hamzah, pakainya hamzah wasl atau hamzah qat'i. Nah, nah dari hamzah qat'i ada tanda apa? Kepala ain di atasnya. Nah, tapi kalau al atau alif lam yang isim itu hamzah wasli, hamzah wasol, tidak ada kepala ainnya, ya tidak ada tanda hamzahnya. Itu membedakan ya mana al yang eh, ya isim, mana al yang fiil ya. Berikutnya yang kedua dapat berharakat tanwin pada huruf terakhirnya. Ya, ya tanwin muslimun mun tanwin kan. Ya, ini pasti isim mun fiil ya. Tanwin pakai roh tanwin. An inun ya tanwin ya itu pasti isim. Tanwin domatain, kasrotain maupun fathatain ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga kalau misalnya sudah ada alnya ya itu tidak boleh tanwin lagi. Misalnya kata muslimun itu kan belum ada al. Ketika kemasukan al atau alif lam maka tidak boleh bertanwin lagi. Al muslimu tidak boleh kita mengatakan al muslimun. Nah, ya. Tapi al muslimu.
Kemudian dapat berharokat kasro dengan sebab tertentu. Ya, maksudnya di sini eh, misalnya ini harokat kasro jar ya, kasro misalnya kemasukan huruf jar ya kan, atau dia sebagai mudhof ilaih ya nggak? Dia pasti isim sebab tertentu ya, sebab bisa karena huruf jar, bisa sebab karena sebagai mudhof ilaih ada mudhof ya. Contohnya di sini, contoh ya misalnya sini kata idza jaa nasrullahi wal fath. Allah, lafaz Allah ini isim ya. Wal fathu, al fathu ini juga isim karena ada alif lam. Asyamu jannatun. Nah, jannatun junnatun. Asyamu junnah, junnatun. Puasa itu adalah perisai. Junnah itu tanwin, ada tanwin. Berarti dia isim. Maliki yaumiddin. Nah, di situ ya. Nah, ini isim semua maliki ya. Yaumiddin. Ya, ini contoh-contoh isim. Ada pertanyaan nggak? Ada? Semua mudah ya. Hmm. Ada yang mungkin kurang jelas dari ya ini juga penjelasannya singkat di sini. Di sini terlalu rumit. Mungkin dibikin simpel kali ya. Kalau pembahasan nahwu yang lebih lanjut pasti banyak pembahasan isimnya. Enggak ya? Nah, atau ini mustami semua mendengar mendengar aja enggak ada interaktif. Kalau nggak ada kita eh, ke al-fi'lu atau fi'il. Ya, kalau fi'il, kalau tadi isim tidak terikat waktu, ya. Nah, kalau fi'il sebaliknya dia terikat oleh waktu. Yaitu fi'il merupakan kata yang menunjukkan makna kejadian, peristiwa ya atau kejadian, aktivitas, ya. Tapi nggak hanya aktivitas ya, suatu fi'il nanti juga bisa berupa kata sifat. Yang jelas nggak mesti kejadian atau aktivitas atau peristiwa, namun yang pasti itu dia terikat oleh waktu, ya. Nih ya, di sini mungkin perlu digarisbawahi. Ya, di sini memang pengertiannya makna kejadian, menunjukkan makna kejadian dan dikaitkan, nah ini dikaitkan dengan waktu tertentu. Nah, atau dalam istilah dikenal kata kerja, meskipun tidak semua kata kerja ya. Jadi sekali lagi fiil tidak mesti berupa kata kerja. Nah, meskipun kebanyakan kata kerja, ya. Dan di sini gosala, mencuci ada aktivitasnya, gosala. Nah, mencuci ini wassalah ini kapan mencucinya? Mencucinya kemarin mencuci, telah mencuci gitu kan. Namanya fi'il madhi nanti dibahas gitu ya. Nanti ada pembahasannya, mungkin ada pembahasan pembagian fi'il ya. Jadi fi'il ada fi'il madhi yang lampau, kemudian ada fi'il mudhari yang waktunya itu sekarang atau akan datang, kemudian ada fi'il amr ya, kata kerja perintah, kata perintah. Di sini contohnya gosala. Gosala ini kata kerja lampau, fi'il madhi. Ya. Dekat waktu-waktu lampau kejadiannya mencucinya kapan? Oh, lampau sudah mencuci berarti. Ya. Kalau mencuci sekarang beda lagi nanti fi'il mudhari. Qara'a ini juga kata kerja lampau atau fi'il madhi, membaca. Ya. Nah, dhahika ini tertawa. Ya. Tertawa ini kata apa? Kerja bukan nih? Ya, aktivitas juga menurut aktivitas ya tertawa. Takallama bicara. Ya. Ya nanti tadi kan dibilang bahwa tidak semua kata kerja maknanya ya. Fi'il tidak mesti kata kerja. Contohnya apa misalnya, Men? Contohnya misalnya
Koruba, ba'uda, ya. Koruba itu kata kerja, tapi artinya apa? Dekat. Coba kata dekat itu ada aktivitas atau peristiwa nggak? Dekat itu. Atau ba'uda, jauh kan enggak. Itu kata sifat. Tapi dia masuk ke fiil juga. Makanya sebenarnya kurang tepat juga. Tapi memang pada umumnya memang kata kerja. Kurang tepat kalau memang dikatakan oh, fiil itu pasti kata kerja ya kurang tepat juga. Ya, karena kata sifat pun kan kayak dekat, jauh, ya. Koruba, ba'uda. Ini kata sifat bukan kata kerja. Namun yang pasti tetap terikat oleh waktu, dikatakan oleh waktu tertentu. Kayak koruba dekat itu bisa jadi yaitu koruba berarti waktu lampau, dekatnya waktu lampau. Ya, kemudian ciri-ciri fiil. Fiil memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari jenis kata lain. Ya, di antara ciri-ciri tersebut, ya, yang pertama dapat bersambung dengan tak fa'il. Ya, tak fa'il yang tak di situ menunjukkan pelakunya atau fa'ilnya. Contohnya misalnya kata bat, ya, kata beta apa? Kata betu, kata beta, nah, tak di situ tu ya dan tak itulah tak fa'il, fa'ilnya. Itu nanya fa'il siapa? Saya anak. Tak anta. Kemudian dapat bersambung dengan tak taknif berharokat sukun. Kata bat, tak sukun itu tak taknif yang menunjukkan taknif itu perempuan. Ya, tak taknif itu perempuan. Kata bat ini menunjukkan perempuan. Telah menulis siapa perempuan ya. Dia perempuan. Kemudian dapat bersambung dengan nun taukid itu. Yaktubanna itu nun tasdid di situ nun taukid. Uktuban itu juga nun taukid ya, nun tasdid maupun nun sukun taukid. Bedanya apa? Nun tasdid itu yang sakil lah, ya, yang berat karena tasdid. Kemudian nun sukun khafif. Tapi sama-sama taukid juga. Taukid itu maknanya apa? Penegas ya. Misalnya kalau diterjemahkan yaktubanna dia benar-benar sedang apa menulis itu kan penegas. Uktuban uktuban ini kata fiil amr ya. Berarti mananya apa? Uktuban berarti menegas, benar-benar menyuruh, menyuruh eh, menulis. Contoh aplikasi lain ini kan asyrokta. Ini asyrokta fiil ya karena ada tak, cirinya ada tak, tak fa'il. Asyrokta. Ida syamsu kuwirat, nah ini taknya tak taknif ya, kuwirat ini juga fiil. Walayus alunna dan nun taukid di sini. Berarti ini fiil ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Penjelasan singkat sih. Nanya Ustaz, Ya silakan silakan. eh, tadi yang ijazam si kuwirat itu Ustaz, Iya. berarti tak taknisnya itu ke asyamsunya ya Ustaz ya? Iya betul ya betul. Syamsu dihukumin mu'annas pada situ ya. Ida Oh, syamsuku iya. wirot. Betul betul. Apa tadi mau nanya yang yak tubanna itu tadi takilan ya? Iya sakil, Oh, berat. takilan. Hmm. Yang beratnya, yang satunya Kalau yang khafifan. khafifa yang sukun. Nah, Ada lagi ini mungkin karena tasrif itu sebenarnya kan sorof itu kan ilmu yang pelajari kalau nahwu kan gampangnya nahwu itu mempelajari akhir suatu kata ya. Perubahan-perubahan akhir suatu kata ya. Bisa harokat ya, bisa dhamma, kasroh, fathah itu berubah.
Tapi kalau sorof ini mempelajari perubahan kata, bisa berubah-ubah ya. Jadi masalah yang dasar ini nggak terlalu detail karena nanti intinya nanti di tasrifnya nanti, perubahan-perubahan kata di tasrifannya ya nanti. Jadi mungkin karena sebab nggak ini pembahasan ini dasarnya nggak terlalu mendetail kayak di nahwu lebih mendetail. Tapi ini penting juga harus diketahui dasar ya. Masalah isim, fiil, dan harf minimal antum tahulah perbedaannya. Ketika antum menyebutkan kita eh, kasih tunjuk ini apa fiil apa isim, antum bisa dengan tepat menyebutkannya. Oh ini isim karena ada alif lamnya misalnya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi? Nah, kita isim fiil sudah ya. Kita ke al harfu huruf ya. Ya, harf lebih dikenal dengan istilah kata bantu. Ya, memang ya. Jadi, emang fungsinya untuk membantu. Dan dia tidak dapat difahami makna seharusnya kecuali bila ia terangkai bersama kalimat lain. Ya, memang kalau harf di sini tidak bisa dimaknai secara sempurna ya, secara seharusnya, kecuali dia bersambung dengan kata lain, isim. Misalnya kata fi gitu kan, artinya memang di dalam, tapi kan di dalam apa gitu belum belum sempurna. Di amma ada summa ya, lan ya. Jadi sini tidak ini tidak berdiri sendiri ya. Dia harf di sini tidak berdiri sendiri. Dia pasti eh, ada kata yang melengkapinya. Nggak mungkin kalau dalam suatu bacaan fi gitu aja nggak mungkin ya. Fi nggak mungkin ya. Pasti ada kata setelahnya ya. Hmm. Intinya tidak sempurna maknanya kecuali bersambung atau terangkai dengan kata yang lain. Kemudian sini ada keterangan harf tidak bertanda khusus dan jumlahnya sedikit ya iya ya. Jumlahnya sedikit tapi sedikit juga banyak juga. Maksudnya nggak sebanyak di sedikit sini maksudnya nggak sebanyak fiil dan isim ya. Ya kalau dijabarkan semua ya banyak juga sebenarnya. Hmm. Tapi intinya nggak sebanyak isim dan fiil. Berbeda dengan isim dan fiil di mana harf tidak memiliki tanda atau ciri khusus untuk mengidentifikasinya. Betul ya. Jadi harf tidak memiliki ciri khusus. Namun secara umum harf tidak sulit untuk ditemukan karena sunahnya begitu mudah untuk dikenal dan total kalimat. Jadi sini tidak sebanyak isim dan fiil ya tadi ya. Contohnya di sini watur. Nah, ini wa di sini huruf kosam ya, huruf sumpah wa di sini. Anin nabail azim an di sini huruf juga huruf jar ya. La tasubbu ashabi. La di sini juga huruf juga jangan. La nahiyah namanya. Namanya an huruf jar. Kalau wa tadi wau kosam ya. Ada wau atof, ada wau kosam ya. Jadi beda ya. Kalau wau kosam itu wau yang sumpah kosam. Hmm. Ya, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Ada. Silakan kalau ada. Untuk huruf total semuanya ada berapa, Ustaz? Oh, banyak ya? Berapa ya? Juga nggak hafal. Ada berapanya? Ada huruf, oh macam-macam huruf jar, huruf kosam, huruf ya huruf nafi, nahiyah gitu. Nafiyah.
huruf istifham, ya kan? Ada huruf yang menunjukkan tanya, ya. Ya a, ya hal itu kan huruf. Banyak lah, banyak. Maksudnya di sini nggak sebanyak fiil dan isim memang. Tapi gampangnya dia nggak memiliki ciri khusus, ya. Ya kan? Nggak bertanwin kan? Nggak bertanwin. Anak nggak hafal berapa itu jumlahnya. Ada di kitab apa ya dulu pernah. Banyak lah. Tapi nggak sebanyak isim dan fiil. Tapi pada lagi, misal mudah lah ya. Ya, cuman bahasan yang pengetahuan dasar. Al-kalam. Nah, ini al-kalam. Al-kalam. Pengenalan. Kalimat ya atau kata dalam bahasa Arab hanya terdiri dari tiga. Kemarin tadi udah ya. Ada isim, ada fiil, ada harf. Nah, kemudian maka kalam. Nah, ini kalam itu atau jumlah ya, kamu gitulah. Kalam atau jumlah atau kalimat ya, kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Makanya di sini pengertiannya adalah kalam adalah rangkaian dari jenis-jenis kalimat, rangkaian kata berarti ya, tersebut sehingga menjadi kalimat sempurna ya, yang maknanya dapat difahami secara jelas. Ya, kalam atau kalimat ini bisa disebut juga jumlah mufidah, jumlah yang sempurna. Apa jumlah mufidah? Jumlah sempurna, jumlah atau kalimat yang ketika diucapkan si pendengar itu tidak bertanya-tanya lagi. Ya, jumlah mufidah. Ya, maksudnya udah paham, si pendengar itu udah paham. Ya, yang berbicara maupun yang mendengarkan ya paham. Ya, misalnya di sini Zahaba Zaidun. Ya, Zaid telah pergi, Zaid telah pergi. Kemudian Ja'a Aliyun, eh, telah tiba, Ali telah tiba. Zaidun yanamu, Zaid sedang tidur. Al ilmu nurun, ini kan sudah makna sudah jelas. Beda kalau misalnya eh, misalnya ya, misalnya ada tambahkan in ya, misalnya in ja'a aliyun, in ja'a ini itu artinya jika. In ja'a aliyun, jika Ali tiba, jika Ali datang, itu udah sempurna belum? Jika Ali datang, itu kan belum sempurna kan? Masih nunggu-nunggu si pendengarnya, si yang diajak bicara, ini apa maksudnya apa? Jika Ali datang, kenapa gitu kan? Masih berarti belum sempurna, ya. Belum sudah yang sudah sempurna ya. Misalnya ini kan pakai fiil ya. Kalau yang pakai isim tuh, Zaidun yanamu, Zaidun al ilmu nurun. Ini mutada khobar ya. Al ilmu sebagai mutada, nurun khobar. Ilmu itu cahaya. Ini juga jumlah mufidah karena sudah jelas maknanya. Nah, ini pembagian jumlah mufidah. Dulu pernah dibahas di Durus Lugo. Di sini juga disinggung juga ya. Jumlah mufidah terbagi menjadi dua. Ada jumlah ismiyah, yaitu bila isim yang mengawali jumlah tersebut. Diawali isim ya, jumlahnya atau kalimatnya diawali isim. Contohnya al-qamaru munirun. Bulan itu bercahaya. Al-qamaru di sini isim. Ya. An-najjaru tuwaffi ya itu. Tukang kayu itu telah wafat. An-najjaru ini isim. Ya, jumlah itu. Al-amiru hadirun. Seorang pemimpin itu hadir datang. Al-amiru di sini ada alif lamnya jelas ya. Dia isim. At-thalibu yajlisu. Ini juga sama jumlah ismiyah karena diawali isim. Soal mudah ya.
Kemudian fi'liyah, jumlah fi'liyah yaitu bila di si fi'il mengawali jumlah tersebut atau jumlah tersebut diawali eh, kata berjenis fi'il ya. Contohnya afaqor rajulu. Afaqo, nah, ini fi'il ya. Afaqo telah sadar ar-rajulu. Siapa? Ar-rajulu. Laki-laki itu. Kemudian uktub, uktub ini juga sama. Uktub ini fi'liyah, diawali uktub. Diawali kata fi'il, kata kerja. Hadarat Zainabu, telah hadir Zainab. Ya, hadarat ini fi'il. Yajlisul abu, ya yajlisu juga fi'il ya. Nah, Masya Allah. Selesai ternyata bab 1. Ada pertanyaan nggak? Cepet ya kalau tasrif ini. Ini ada berapa bab sih? Nah, ini tugasnya nih yang harus nanti kerjakan. Ya, tugasnya di sini. Nah, masih muda. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Ada pertanyaan nggak? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Ada yang tanyakan? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Sini ada berapa bab sih? Ada 2. Nah, ya. Lanjut ya, lanjut ke ini nanti kerjakan ya. Nanti anak share PDF-nya yang belum punya buku. Ini dikerjakan. Nah, kemudian harokat 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 pengenalan ya. Harokat tahu lah ya, harokat atau biasa dikenal dengan istilah baris adalah apa yang berfungsi sebagai tanda baca untuk huruf-huruf hijaiyah yang terangkai dalam suatu kalimat. Ya, harokat ada dhamma, kasro dan fathah. Ada fathah, kasro, dhamma. Yang selalu mudah itu ya. Salah itu ada tandanya kan. eh, Harokatnya di sini muslimun ada mim dan dhamma ya kan. Kemudian kasro, dhammatain. Itu harokat kan Pak. Huruf harokat berikut adalah bentuk-bentuk harokat untuk tanda baca huruf hijaiyah ya. Ya maksudnya cara bacanya di sini ya. Sin pemasu itu kan, sin fathah sa. Nah, seperti itu. Di sini berarti maksudnya kalau misalkan eh, sukun berarti S-nya 1 bas gitu. Tasdid basa. Nah, ini cuman apa namanya? Menyamakan dengan
apa namanya, cara bahasa dalam bahasa Indonesianya. Kemudian juga ada grup huruf madiyah. Huruf madiyah huruf yang huruf mad yang memanjangkan. Dan berikut adalah huruf madiyah yang berfungsi memanjangkan. Huruf madiyah ada 3 jelas ya. Ada alif, ada apa? Iya, ada waw ya. Saya mudah kan udah bisa pada ngaji ya. Ada alif ya sebelumnya fathah ya kan itu huruf madiyah, memanjangkan dia sebelumnya kasroh. Waw sebelumnya dhammah. Nah, itu insya Allah mudah lah. Nah, ada pertanyaan? Ada ya. Sama ini berarti banyak yang, oh ada yang belum hadir ya. Di grupnya ada berapa orang? Ada 11 ya. Oh, iya. Ya, kita bahas ya. Ya, ini mulai masuk ke intinya ini. Inti dari huruf ya. Ya, dalam sorof ini dikenal juga ada namanya istilah wazan, al-waznu dan mauzun ya. Al-waznu wal mauzun ya. Wazan dan mauzun, apa itu wazan, apa itu mauzun ya. Di sini keterangannya dalam bahasa Arab hampir setiap kalimat memiliki pola susunan atau timbangan dasar. Pola atau timbangan dasar itulah yang disebut wazan ya. Ada wazan itu timbangan dasar atau polanya. Sedangkan kalimat yang mengikuti pola atau timbangan disebut dengan mauzun. Sehingga mauzun memiliki kesamaan terhadap wazannya dalam hal susunan huruf maupun harokatnya. Ini mungkin antum bingung apa kok seperti ini pengertiannya. Ya nanti lebih jelasnya nanti di bawahnya nih. Dan yang menjadi pola dasar untuk lahirnya pola lain yang beragam adalah lafadz fa, ain, lam, fiil ya. Dengan komponen dasarnya berupa 3 huruf asli ya. Mereka bertiga bisa disebut fa fiil, ain fiil, lam fiil. Gitu ya. Jadi apa namanya? Pola dasarnya itu fiil itu dari tiga huruf fa, ain, dan lam. Ini ya. Jadi kata itu kan minimal 3 huruf ya. Kata fiil ya. Ini 3 huruf minimal itu 3 huruf pasti. Fiil itu minimal 3 huruf. Nggak ada yang 2 huruf fiil ya. Nggak ada yang 2 huruf pasti minimal 3 huruf. Ya. Meskipun dia kelihatannya 2 huruf misalnya madda itu tasdid. Madda hasilnya 3 huruf kan, dalnya 2. Nah, polanya atau wazannya mengikuti dasarnya itu ada fa, ain, lam, fiil ya. Ini para ulama yang mencetuskan ya. Ini untuk memudahkan apa fungsinya kok enggak ha ba gitu. Da atau ha ba. Kenapa harus ya? Ini untuk bermudah karena emang dari ini yang bermudah lah ya. Mana fa fiil, mana ain fiil, mana lam fiil ya. Ini fa fiil berarti yang awal ya. Fa fiil namanya fa fiil ya. Kemudian yang kedua ain fiil, ain fiil. Kemudian yang ketiga lam fiil ya. Ini ada di tabelnya. Misalnya wazan, jadi wazan ini apa namanya? Patokan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada kataba, itu kataba ini bukan wazan, tapi mauzun. Kata yang disandarkan atau diikuti pola dasarnya atau apa tadi
timbangan dasarnya. Timbangan dasarnya apa berarti? Fa'ala. Nah, fa'ala. Kataba ini mauzun. Berarti kan kata atau fiil yang mengikuti timbangan dasar atau wazan dari fa'ala. Fa'ala ini adalah suatu wazannya. Nah, gitu ya. Jadi bisa di ini ya. Bukan misalnya ada kata, misalnya yang nanya. Kemudian ada kata misalnya, apa lagi? Alima gitu. Ada alima itu kata kerja juga, fiil juga. Alima berarti alima ini apa? Wazan atau mauzun? Mauzun ya. Pokoknya wazan itu yang tadi ya terdiri dari fa ain lam itu ya. Alima berarti mauzun. Mauzun dari apa? Berarti dari apa? Dari fa'ila. Wazannya fa'ila. Nah, alima. Alima fahima ya kan? Terus ini ada kata lagi kotala gampang ya kata dia fa'ala. Misalkan kata ya fiil mudore yaqtulu berarti apa? Yaqtulu mau wazannya apa? Yaf'ulu. Nah, ini gambaran dasar ya nanti di bawahnya biasanya ada wazan-wazan yang antum harus hafal. Ya, misalnya wazan ada fa'ala yaf'ulu itu wazan juga. Alima ya'lamu alima fa'ila yaf'alu gitu kan. Wazan dari alima ya'lamu. Nah, di sini di tabel di sini dijelaskan juga. Misalnya ada wazan, ini fa'ala. Nah, fa fiilnya fa, ain fiilnya ain, lam fiilnya lam. Nah, kemudian mauzunnya ada nasoro akala baka. Ya, nasoro nih misalnya kata nasoro. Mana fa fiilnya nun, ya kan? Ya, yang sejajar dengan fa ya, nun. Nun adalah fa fiilnya. Kemudian sod sebagai apanya? Ain fiilnya. Kemudian ro sebagai apa? Lam fiilnya. Itu ya, semua mudah ya. Atau baka misalnya, baka. Ya, ba sebagai apa? Fa fiilnya. Kaf sebagai apa? Ain fiilnya. Kemudian alif di situ alif bengkok ya. Sebagai lam fiilnya. Alif maksud. Ada yang mungkin kurang jelas? Ustaz, Ya, kalau tidur wazannya mana, Ustaz? tidur bahasa Arabnya apa? Tidur. Apa? Naum ya, Ustaz? Nama. Nama ya. Nah, coba fiil mudhari'nya Pak. Itu bahasa lanjut Nama ya. ya Kalau dia nama. pakai itu agak jauh itu bahasanya nanti. Nama Ya namu. nama ya namu ya. Berarti apa? Salah nggak, Ustaz? Di kamus apa? Coba nama ya namu bukan ya kayaknya benar ya. Nama ya bagus sih sebenarnya. Pertanyaan bagus tapi ini tingkat bukan tingkat apa. Pembahasan nanti kalau sudah pembahasan yang ketemu fiil yang ada huruf-huruf Jadi ilatnya huruf mu'tal. Ustaz, Hmm. eh, jadi maksudnya wazan itu kayak polanya ya Ustaz ya, Betul kayak pola fa'ala, dasar, pola ya pola dasar betul. dasar. Jadi Pola dasar. Mm-mm. setiap yang fa'ala yang kasroh yang apa namanya fathah semua di atasnya ngikutin wazan fa'ala ini ya Ustaz ya. Ya. Iya betul betul. Nah, kalau nama ya nama berarti nama itu fathah semua ya. Berarti udah otomatis fa'ala itu kalau fathah semua. Ya kan? Tinggal nyari mudoranya ya namu. Berarti apa? Yaf'alu berarti. Fa'ala yaf'alu. Tapi nanti itu ya. Eh, kayak kola juga sama. Kola. Jadi memang kalau yang huruf-huruf ilah itu ilat ya. Huruf-huruf ilat yang ada alifnya itu
Kayak kola. Itu aslinya bukan kola itu. Aslinya ada sebenarnya koala. Itu ada perubahan-perubahan yang itu tingkat tingkat lanjut sih, Bang. Ada nama iklal. Aslinya itu koala. Kola yakulu. Aslinya bukan yakulu tapi yakulu. Nah, berarti kan bisa ketemu tuh wazannya. Kowala apa wazannya? Fa'ala kan? Yakulu apa wazannya? Yaf'ulu. Nah, berarti kola yakulu wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Tapi itu tingkat lebih lanjut sih. Itu hanya gambaran saja ya. Jadi kalau udah huruf ilat, huruf-huruf penyakit, yaitu ada alifnya, ada wawu atau ya-nya, itu huruf ilat ya. Ada huruf mu'tal, fi'il mu'tal ya. Itu ada eh, ada apa namanya? Historical sendiri ya, maksudnya ada kenapa bisa jadi seperti itu, aslinya ada sendiri. Namanya ilmu iklal namanya. Sorof yang tingkat lanjut adalah namanya iklal. Iklal. Mau iklal. Ada bukunya, kitabnya ada bukunya. Lol. Tapi emang susah. Kalau dalam nahwu yang susah itu memang i'rab kan ya. I'rab tuh momok bagi setiap orang. Tapi kalau dalam sorof itu yang yang jadi momok adalah iklalnya. Iklal. Yang rumit, yang agak rumit. Tadi ini nama ya namu berarti ya namu ya. Ya itu jelas ya apa itunya fa'ala ya lalu. Ada iklalnya berarti nama ya namu apa iklalnya? Insya Allah nanti sampai situ antum kalau belajar nanti sorof ini sampai tuntas ya, antum nanti ketemu sendiri, antum bisa mengilal sendiri kata-kata yang berpenyakit itu. Bisa difahami ya, ini gampangnya antum memahami lah apa itu wazan, apa itu mauzun. Ya, itu ya. Kalau dari artinya boleh bertanya nggak Ustaz? Arti apa tuh? Ini kayak misalkan fa'ala yakulu kan kata bayak tubuh artinya Iya, menulis ya. betul. Menulis itu kan ada kata tambahannya dari tulis, dari apa? Dari nulis. Kata tambahan menulis. Nah, kalau misalkan ditulis itu ada rumus Oh, sendiri nanti nggak dari nanti ada sendiri ya. Nanti ada. ada? Jadi ini fiil aktif ya. Ada kalau dalam bahasa Indonesia ada kata kata kerja aktif, kata kerja pasif gitu ya. Iya, Iya kan, bener nggak? ada kata tambah gitu. Kalau misalnya menulis ada ditulis itu kan. Kayak Kata di kata A kerja gitu, berarti A tambah A. menulis itu aktif berarti ya. Kalau ditulis Iya. pasif ya. Bener nggak? Kalau bahasa Indonesia gitu ya. Nah, bahasa Arabnya gimana Ustaz? Bahasa Arab juga ada. Ada nanti Ada. fiil maklum, ada fiil majhul. Namanya. Nah, fiil maklum ini yang aktif. Ya, kayak kotala membunuh gitu kan. Dibunuh kutila itu. Kutila Nah, iya itu gitu. fiil majhul gitu kan. Ada rumusnya Ustaz. Ada nanti, ada rumusnya. Ada rumusnya. Nanti di jurumi itu masuknya nahu juga ada, di jurumnya ada nanti. Berarti Di sini Ustaz di Sorof ada mungkin. kalau kayak Di Sorof kotala ada juga di Sorof kayaknya. Nanti ketemu kayaknya. Di bab berapa ada ini di Sorof. Gimana gimana? apa, Sabri? Ustaz kayak kayak tadi kan kotala membunuh, kalau kutila dibunuh. Itu berarti kayak kutilanya itu udah jadi wazannya Ustaz, udah pola yang udah baku ya. Fuaila ya, fuaila. Oh, berarti kalau kayak kataba jadi kalau ditulis kutiba gitu. Iya, kutiba benar. Kata bak kutiba. Berarti Fi'il pola yang majhul. udah Ada udah polanya memang. Betul, baku betul. gitu Ustaz ya. Baku. Yang sesuai dengan Iya. wazannya gitu. Wazannya 3 huruf itu ya, 3 huruf. Beda lagi kalau 4 huruf beda lagi. Oh, beda-beda Macam-macam ya. beda lagi. Nanti jadi minimal 3 huruf kan. Nanti ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, ada yang sampai maksimal 6 huruf. Oh. Kayak misalnya yang 6 huruf ya. Kayak misalnya istighfar kan. Istighfar apa? Minta ampun kan. Itu 6 huruf. Alif, sin, ta, ghain,
Terus apa? Fa'ro ya, 6 huruf. Istaghfaro. Wazannya apa? Istaf'ala, jelas kan ya? Istaghfaro, istaf'ala. Istaghfaro, yastaghfiru. Istighfar gitu kan. Istighfar apa? Masdarnya. Ini ada perubahan nanti. Menarik juga sebenarnya sorof itu, menarik perubahan kata. Antum jadi eh, kadang-kadang ada yang lebih sukanya sorof daripada nahwu, ada juga. Tapi sih kalau bisa kedua-duanya antum suka ya. Atau kadang-kadang Kalau timpang juga. Mahir nahwu sorofnya jeblok, ada juga itu. Gimana gimana? kalau fataha itu artinya ini Ustaz ya, Membuka ya. kayak menaklukkan itu ya. Ya, bisa tergantung konteksnya ya. Ya berarti Hmm. kayak putihat itu kan kayak Putiha gitu. Putihat itu menaklukkan. berarti menaklukkan Ustaz. Iya, Iya putiha. ditaklukkan gitu ya. Iya, Kita betul. putihat. Oh iya. Menarik juga. Ida futihatis sok itu ya. Sok. Apa itu? Berarti tak taknis itu yang Tak tanis ya. kebalatnya ya. Kalau fiil majhul yang tadi pasif ya. Kalau fiil maklum itu ada fa'il, namanya fa'il kan, pelakunya. Ya kan, kalau misalkan menulis berarti kan siapa yang menulis, ada ya, itu fa'ilnya kan. Siapa yang menulis itu subjeknya kan, fa'ilnya kan. Kemudian ditulis kan pasif kan. Berarti apa? Ada yang ditulis kan? Ya kan? Ini ya. Sama di dalam bahasa Arab juga sama. Oh, berarti kalau fataha Berarti ada yang ditaklukkan, ada yang dibuka kan, ada yang ditaklukkan, ada berarti yang dibuka kan. penakluknya Nah, fatihu gitu Ustaz. bukan penakluknya. Jadi kalau futiha, mana bilangnya tadi? Futiha kan ya. Berarti ada yang ditaklukkan. Yang ditaklukkan ini namanya naibul fa'il nanya. Apa bukan fa'il ya, tapi naibul fa'il, pengganti fa'il. Asalnya sebagai objek, tapi nanti di posisinya dalam suatu kata itu diposisikan menggantikan fa'il, meskipun maknanya objek. Ya kan? Ditaklukkan itu kan eh, nggak ada subjeknya kan, nggak ada yang menaklukkan kan, maksudnya nggak di situ. Digigit, ya, digigit, dipukul. Oh, Berarti yang dipukul itulah sebagai naibul fa'ilnya. Tapi ini pembahasan di nahwu, itu lebih tepatnya di nahwu. Di sini kayak enggak. Tapi gambarnya gitu aja. Jadi memang ada fi'il maklum, fi'il majhul. oh, Ustaz. Gambarnya di nahwu. Di nahwu ada. Nanti kita belajar nahwu sampai situ juga insya Allah. Ada lagi? Sampai sini dulu kali ya. Takutnya kebanyakan nggak nih? Nah, tapi latihan-latihannya jangan lupa dikerjakan. Ya, yang tadi halaman ini. Kalau yang punya bukunya tulis aja di buku ya. Kalau yang belum punya, berarti ditulis di buku tulis. Ini ya, ini kayak nggak usah ini. Ini aja lah. Ya ini. Ada pertanyaan lagi? Mungkin sampai sini dulu ya pertemuan pertama ini sebagai mukadimah dan sedikit pembahasan. Kalau mungkin ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di grup ya. Soalnya atau PR-nya jangan lupa dikerjakan. Nah, terima kasih jazakumullah khairan atas waktunya. Semoga istiqomah. Untuk yang lurus juga tetap ya, insya Allah mudah-mudahan hari Jumat lah ya, tiap Jumat. Tapi mungkin agak malam nantinya, jam setengah 9 mungkin, atau jam 9. Biar selesai juga tuh tulis juga. Nah, jazakumullah khairan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma wa bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaha ilaik. illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa yakum.